Saya Enjang Jainal Mustafa akan membahas pemecahan masalah dinamika gerak melingkar yang merupakan subbagian dari dinamika gerak melingkar. Pemecahan masalah dinamika gerak melingkar yang pertama adalah persoalan dinamika gerak melingkar disebabkan adanya gaya sentripetal yang mempengaruhi gerak benda yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau ke pusat lengkungan. Yang kedua, bersesuaian dengan percepatan ini dapat dituliskan hukum gerak berdasarkan hukum kedua Newton, yaitu sebagai berikut: Fc sama dengan M kali ASP. Fc adalah gaya sentripetal dan M adalah massa benda, di mana ASP adalah minus V kuadrat per R dengan arah negatif R satuan yang merupakan percepatan sentripetal. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lengkungan atau pusat lingkaran. V adalah besarnya kecepatan dan R adalah jari-jari kelengkungan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan dinamika gerak melingkar yang pertama adalah tentukan pusat bidang lengkungnya sehingga diperoleh jari-jari kelengkungannya. Yang kedua, untuk memiliki gaya sentripetal tak perlu melakukan gerak melingkar penuh. Misalkan bergerak hanya setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, seperdelapan lingkaran, pokoknya yang setiap gerak melengkung bisa didefinisikan adanya gaya sentripetal. Yang ketiga adalah tentukan arah gaya sentripetalnya, yaitu selalu menuju ke pusat lingkaran atau lengkungan, sehingga dapat diperoleh definisi, yaitu gaya sentripetal itu sama dengan resultan komponen semua gaya yang menuju ke pusat kelengkungan. Contoh pemecahan kasus dinamika gerak melingkar yang pertama pada bumi mengelilingi matahari atau planet mengelilingi matahari. Kita tahu bahwa gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi umum, yaitu F sama dengan G kali M kecil, ini massa bumi, dan kali M besar, yaitu massa matahari, dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah jarak dari bumi ke matahari, di mana M adalah massa bumi, M besar massa matahari, dan G tetapan gravitasi umum yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka diperoleh sigma F sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu G M kecil kali M besar dibagi dengan R kuadrat sama dengan MV kuadrat per R, sehingga diperoleh laju revolusi bumi, yaitu V sama dengan akar G kali M dibagi dengan R. Dengan definisi V sama dengan omega kali R, di mana omega adalah kecepatan sudut, yaitu 2V per T, T adalah perioda, maka V itu sama dengan 2V per T kali R, itu sama dengan akar G M besar per R, sehingga diperoleh rumus T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat G per GM kali R pangkat 3. Yang ini yang merupakan hukum ketiga Kepler, yaitu perioda revolusi kuadrat itu berbanding lurus dengan jarak dari bumi ke matahari atau planet ke matahari pangkat 3-nya. Yang kedua adalah gerak melingkar dalam bidang vertikal. Misalkan ada suatu benda yang digantung pada tali di titik ini, kemudian diputar secara vertikal. Gaya yang bekerja adalah gaya tegangan tali dan gaya berat saja. Nah, gambar ini diperlihatkan seperti ini. Kita lihat pada posisi A, gaya sentripetal adalah tegangan tali dikurangi dengan gaya berat, W cosinus theta. Nah, di sini T dikurangi dengan W cosinus theta. A sama dengan MV A kuadrat per R. Sedangkan pada posisi B, gaya sentripetal adalah tegangan tali ditambah dengan W
cosinus theta. Theta B yang di sini sama dengan M PB kuadrat per R. Yang ketiga adalah gerak benda pada bidang lengkung, licin. Jika suatu benda bergerak pada bidang lengkung ini, misalkan seperti ini gambarnya, maka bidang lengkung tersebut mempunyai jari-jari. Nah, arah gaya sentripetal menuju ke pusat lengkungan. Nah, gaya sentripetal adalah hanya gaya berat dan gaya normal saja, sehingga sigma F sama dengan MA, yaitu W dikurangi dengan N sama dengan gaya sentripetalnya itu sendiri, yaitu MP kuadrat per R, di mana R adalah jari-jari kelengkungan dan N gaya normal dan W adalah gaya beratnya. Yang terakhir adalah contoh pemecahan kasus dinamika gerak melingkar, yaitu pada gerak mobil di tikungan jalan. Suatu mobil bermassa M bergerak atau berjalan pada tikungan yang melingkar. Pada tikungan yang melingkar dengan jari-jari kelengkungannya adalah R. Gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah gaya berat dan gaya normal untuk arah vertikalnya, sedangkan arah horizontalnya adalah gaya gesek statis ya. Nah, gaya sentripetalnya tersebut adalah gaya gesek statis. Sedangkan gaya gesek statis sama dengan harus lebih kecil atau sama dengan μs kali n. μs adalah koefisien gesekan statis dan n normal bendanya. Apa sebabnya di sini hanya gaya gesek statis, bukan gaya gesek dinamik? Karena ban mobil relatif tidak bergerak terhadap jalan yang arahnya menuju pusat, sehingga diperoleh Fs sama dengan gaya sentripetalnya itu sendiri sama dengan MP kuadrat per R harus lebih kecil atau sama dengan μs kali N atau μs kali mg. Maka laju maksimum agar mobil tidak tergelincir adalah Vmax sama dengan akar μs kali gr. Kemudian kasus yang kedua adalah mobil bergerak pada tikungan tetapi jalannya dimiringkan dan licin. Gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah hanya gaya normal saja. Nah, pada arah vertikal mobil tidak bergerak pada arah vertikal, maka n cosinus theta itu sama dengan W ya, sama dengan mg. Dan pada arah horizontal gaya normal n sinus theta itu sama dengan gaya sentripetalnya itu sendiri ya. Sehingga n sinus theta sama dengan mv kuadrat per R dan n cosinus theta sama dengan mg. Jika kita ganti n-nya sama dengan mg per cosinus theta, maka diperoleh n sin theta sama dengan mg sin theta per cosinus theta sama dengan mv kuadrat per R. Sin theta cosinus theta adalah tangen theta. Sehingga agar mobil tersebut tidak tergelincir, maka laju yang diperbolehkan adalah akar GR tangen theta. Nah, bahasan dinamika gerak melingkar saya cukupkan sampai sini dan terima kasih.